Ajak teman-temanmu ke sini. Masa cuma kamu sendiri di sini? Ajak teman-temanmu di sini supaya teman-temanmu juga semua bertobat, supaya mereka tidak menyembah orang-orang mati yang ada di kuburan, roh yang ada di kuburan, supaya mereka tidak menyembah lagi batu-batu dan tidak masuk lagi ke dalam gua untuk penyucian diri atau mandi mandi 7 kembang di bulan gerhana. Itu bertobat semua, itu penyesat itu ya, bertobat ya. Ini saya juga dulu seperti itu. Saya dari muslim loh, muslim. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah, amin. Video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan yang sangat luar biasa, di mana detik-detik ada seorang wanita muslim, saudara, yang meneriakkan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa dia berseru seperti itu? Karena dulu dia nggak mengenal Yesus, tapi sekarang setelah dia kenal, dia tahu siapa itu Yesus, dan dia menyadari semua selama ini yang dilakukannya. Tanpa berlama-lama, saudara, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Ajak teman-temanmu ke sini. Masa cuma kamu sendiri di sini? Ajak teman-temanmu di sini supaya teman-temanmu juga semua bertobat, supaya mereka tidak menyembah orang-orang mati yang ada di kuburan, roh yang ada di kuburan, supaya mereka tidak menyembah lagi batu-batu dan tidak masuk lagi ke dalam gua untuk penyucian diri atau mandi mandi 7 kembang di bulan gerhana. Itu bertobat semua, itu penyesat itu ya, bertobat ya. Ini saya juga dulu seperti itu. Saya dari muslim loh, muslim. Yesus lakum dinukum wal yadin. Yesus ihdinas siratal mustaqim. Yes, sekali lagi ya, saya dari muslim. Yesus lakum dinukum wal yadin. Yesus ihdinas siratal mustaqim. Jadi kamu harus murtad dan hijrah kepada Yesus ihdinas siratal mustaqim. Ya, ayo, mana anak Bapak Yesus, saudaraku yang sama-sama kita satu Bapak kita Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap saya yang belum percaya tetap setia, biar kamu juga semakin rohmu dibentuk oleh Tuhan. Ajak teman-teman, masa cuma 2 orang cewek. Ayo, ajak. Sepertiga kamu di dalam dunia ini yang dilempar datang ke sini. Sepertiga malaikat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan dan dilempar ke dalam dunia ini datang ke sini. Ajak kawan-kawan supaya saya melawan engkau melalui pedang Roh Allah. Nah, hari ini kita sedang bekerja di dalam ladang Tuhan, dan hari ini saya dan saudara ada di dalam Roh, di mana kita menyembah di dalam Roh dan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan dulu. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini memuji Tuhan. Yang saudara saya, mana saudara saya ini? Yang dari muslim yang sudah percaya Yesus, ayo mana? Dan yang sudah setia sama-sama dengan Bapa di surga, ayo mana saudara saya? Aduh, banyaknya saudara. Bahagia nanti kita sama-sama di surga ya. Saya kasih tahu kamu ya. Ini gak usah yang gak percaya, udah kamu dengerin aja di sini supaya rohmu dibentuk oleh Tuhan. Saudara dan saya itu sudah punya rumah loh di surga. Iya, kan Bapak kita bilang, aku meninggalkan engkau bukan yatim piatu, tetapi aku ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, dan kita sama-sama di surga memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, kamu tahu kan kita sudah punya rumah di surga. Aduh, bahagia sekali. Kamu bahagia nggak punya rumah di surga? Aku mau tanya dong, kamu bahagia nggak punya rumah di surga? Kalau aku bahagia banget tahu. Kamu bahagia? Bahagia kita punya rumah di surga. Yang sudah pegang kunci kerajaan surga siapa? Saya sudah pegang kunci kerajaan surga. Saya sudah pegang. Banyak banget yang bahagia punya rumah di surga. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus.
Bapak saya bilang begini, berbahagialah sebab namamu ada di dalam surga. Kemarin Tuhan juga bilang, halo Vero sayang, sebentar lagi kita ketemu di Solo ya Vero. Aduh Vero, aku senang. Ini aku nanti ke Vero di Solo. Nanti kalau saya ke Jogja bulan depan, saya mau mampir ke Vero di Solo. Ya, saudara mau ikut pelayanan sama saya? Ayo kita sama-sama melayani Tuhan bersama-sama Muslim yang sudah percaya kepada Yesus. Kita bersyukur loh. Amin Bu. Saya dulu Muslim Bunda. Alhamdulillah. Aduh. Kamu yang dulu Muslim, boru si jabat naulilagu. Kamu yang dulu Muslim tetap di sini. Kita bergandengan tangan supaya kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang belum percaya ya. Sama-sama kita bergandengan tangan ya. Ayo tuh kita diajak sama Kak Vero ke mana tuh, ke Solo. Mana tadi ini yang murtad silakan. Ayo yang murtad, ayo mana yang sudah murtad, ayo silakan masuk kita hijrah kepada Yesus. Lakum dinukum waliyad. Ayo, ini saya sudah punya rumah di surga dan sudah punya kuncinya. Kamu mana? Ayo kita semua ya saudara-saudaraku. Mana lagi ini? Afni Pasak. Amin, saya juga bunda dari Muslim. Alhamdulillah. Yesus memang ini hebat. Aduh. Kamu siapa tadi ini? Yang sudah percaya Yesus. Kamu bersyukur loh. Kita sama-sama sudah terima Yesus. Coba kalau kita belum terima Yesus, dan kalau kita mati mau kemana jiwa kita? Aduh, gentayangan. Itu makanya ada roh gentayangan ya. Itu makanya ada roh gentayangan. Saudara pernah dengar roh gentayangan? Saudara pernah dengar roh gentayangan? Itulah dia roh gentayangan. Roh gentayangan itu mereka yang jiwanya tidak diselamatkan, bergentayangan di mana-mana. Bergentayangan di mana-mana. Kenapa? Jiwanya tidak ada keselamatan. Karena waktu dia hidup, dia tidak hidupnya tidak di dalam kebenaran. Hidupnya yang hanya menghujat, menghina. Jadi kalau dia mati, itu roh gentayangan. Saudara pernah melihat ada terjadi di mana itu yang satu keluarga naik motor, terus mereka bawa bom tuh di itunya itu rohnya tuh gentayangan nih. Kenapa? Dia sedang membunuh jiwa-jiwa. Gentayangan nih. Iya. Makanya sebelum kita gentayangan di alam sana, mari kita bertobat. Ya, mari kita bertobat supaya jiwa kita ini tidak bergentayangan. Supaya jiwa kita ini diselamatkan oleh Yesus. Jadi waktu pada saat kita mati, kita sudah punya tempat. Kita sudah punya tempat untuk ditempatkan di mana jiwa kita ada di dalam satu tempat, yaitu Taman Firdaus. Disitulah tempat penantian. Ya. Jadi kalau mereka yang tidak percaya, apalagi yang menghujat, menghina, nanti kalau mati itu jiwanya gentayangan. Jangan harap masuk ke Taman Firdaus, jangan harap ke pintu gerbang, nggak nyampe. Saudara nggak nyampe di pintu gerbang Taman Firdaus. Kenapa? Karena jiwamu bergentayangan. Jadi waktu pada saat kita mati nih mati. Makanya kita ini seturut serupa dengan gambar Allah. Seturut serupa dengan gambar Allah. Bertobat kamu. Jangan jadi penipu. Bertobat ya. Boleh. Kamu berdosa. Jangan jadi penipu ya. Jadi waktu pada saat kita mati, saudara kekasih, ini kan masih daging. Ini masih daging. Daging ini diciptakan dari tanah dan debu. Dan ini harus kembali kepada tanah dan debu. Ya, jiwa tubuh ini harus kembali kepada tanah dan debu. Dan roh kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Sang Pencipta kita adalah Yesus Kristus. Setelah kembali roh kita kepada Sang Pencipta kita, yang ada tersisa jiwa. Jiwa itu berbicara. Jiwa itu adalah, saya nggak mau berbicara ya. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, tindakan, karakter. Itu jiwa itu. Nah,
ini harus diselamatkan. Kalau ini tidak diselamatkan, jiwa ini akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Dan jiwa itu serupa dengan saya dan saudara hari ini. Serupa. Saudara yang hari ini hidupnya mancung, jiwa saudara juga serupa dengan diri saudara sendiri. Nah, itu yang harus diselamatkan. Itu harus diselamatkan. Dan kita juga berdoa buat jiwa-jiwa Dewi Bikos. Kita berdoa nanti Dewi Bikos supaya dia jangan gila, ya. Kita berdoa saudara kekasih buat Dewi Bikos supaya Dewi Bikos jangan gila. Kasihan ntar kalau dia gila itu, aduh, kasihan anak istrinya kalau dia gila. Kita berdoa, ya. Bapa di sorga, kami menopang doa buat Dewi Bikos, Tuhan. Kiranya lepaskan rohnya dia, Tuhan, dari segala stres, dari segala gangguan-gangguan roh jahat yang mencoba menghancurkan jiwanya, Tuhan, dengan masuk ke dalam roh yang tidak mengingat Engkau, yaitu gila, Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Bebaskan, Tuhan, Bikos, dan lepaskan dia daripada roh kegilaan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Saudara topang doa buat Dewa Bikos supaya dia tidak terikat dalam roh kegilaan, ya. Nah, saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi. Bagaimana dengan cara itu memberitakan Injil. Makanya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, dan 2 kali 1 sama dengan 2. Hasilnya sama, tetapi caranya berbeda. Begitu juga dalam memberitakan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ada caranya memang dengan lembut, tetapi ada memang caranya dengan nampaknya kasar. Tetapi semuanya itu tujuan supaya mereka diselamatkan, supaya mereka, ya, selamat dari mara bahaya, selamat dari penghukuman kekal di neraka. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya Injil, kabar baik, berita tentang keselamatan, berita tentang Yesus harus diberitakan baik atau tidak baik waktunya. Kapankah itu waktunya? Hari ini, semasa kita masih hidup. Karena dengan kita percaya kepada Yesus, itu artinya Allah akan menyelamatkan kita. Dia akan menolong kita di tengah-tengah ketidakmampuan kita nanti. Kapan kita dijemput, maka Tuhan Yesus akan menolong kita dan menjamin kita, akan membawa kita kepada Firdaus. Tidak ada lagi gentayangan seperti yang dikatakan oleh barusan ibu tadi, ya. Tidak ada lagi, tetapi kita dibawa ke Firdaus untuk masa penantian, untuk sementara waktu lamanya. Dan setelah di masa penghakiman, kita akan dibawa ke surganya yang kudus. Bapak Ibu, kiranya kita mengerti akan firman Tuhan ini, bahwa betapa penting bagi kita supaya jiwa kita selamat, bahwa tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada Yang Maha Kuasa, tapi jiwa yang bercerita tentang perasaan, yang bercerita tentang pengertian, itulah yang akan dibawa ke suatu tempat, dan itulah yang akan dihakimi di hadapan Tuhan. Teman-teman, kiranya video ini mengedukasi dan video ini memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.